Yang saya hormati Bapak Wadir Krim Polda Banten, Ibu Kasubdit Renakta Ditreskrim Polda Banten, dan sahabat kita dari LPA Provinsi Banten, serta teman-teman media yang berbahagia. Konteksnya hari ini, Polda Banten akan menginformasikan kepada publik tentang hasil ungkap terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, dalam hal ini oleh bapaknya. Konteksnya, sang bapak merasa tidak puas dan kecewa ditinggalkan oleh sang ibu dari sebuah pernikahan siri dengan istri yang ketiga, dan anak dijadikan sarana untuk membuat konten ancaman. Sekali lagi, anak dibuat sarana untuk dijadikan konten ancaman kepada sang istri. Dari beberapa kali video atau konten yang telah dibuat, Polda Banten bergerak cepat untuk bisa mengidentifikasi siapa sang ayah, dan beberapa video atau konten tersebut ternyata menyebar luas, viral di media sosial. Dan dengan bantuan sang ibu, kita bisa mengidentifikasi pelaku, dalam hal ini adalah ayahnya, untuk kemudian ditangkap dan dimintai pertanggungjawaban pidana. Peristiwa kekerasan dilakukan oleh pelaku inisial KW, umur 39 tahun, yang pekerjaan sehari-hari adalah kuli panglong yang berada di Kelurahan Cipete, Kecamatan Curug, Kota Serang. Jadi sehari-hari sang pelaku bekerja di panglong yang ada di Kelurahan Cipete, Kecamatan Curug, Kota Serang. Dan dalam konteks ini ternyata memang sang anak dibawa oleh orang tuanya, bapaknya, untuk bisa diasuh. Mengingat pasca pelaku KW menikah lagi, sekali lagi pasca pelaku KW menikah lagi, hampir kurun waktu 2 tahun, dan diketahui oleh sang istri, berarti sudah istri yang keempat statusnya, maka sang istri dengan putri inisial Mawar usia 3 tahun meninggalkan suami dan anaknya. Pernah sang istri berusaha untuk membawa keluarga dan juga kerabat serta perangkat dari kelurahan supaya bisa diberikan anaknya kembali kepada sang ibu, tetapi pelaku tidak bersedia dan bahkan membujuk supaya rujuk kembali. Dalam konteks ini, penyidik sudah melakukan penyitaan terhadap 4 konten, di mana di setiap konten ada ancaman kekerasan, ada perkataan yang memang tidak selayaknya disampaikan oleh seorang ayah kepada anaknya, Mawar, usia 3 tahun ini. Dan yang paling klimaks dari semua konten adalah ketika Mawar dijadikan umpan, berdiri di sebuah ember semen, untuk kemudian pada bagian leher terdapat ikatan atau bentuk jeratan tali yang dalam konten tersebut menjadi ancaman. Kalau sang istri tidak rujuk, maka sang anak bisa saja menjadi korban gantungan. Inilah yang membuat cemas Ibu NH, ibu kandung dari Mawar, yang kemudian berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk bisa direspon cepat. Dan terhadap tersangka KW berhasil dilakukan penangkapan pada tanggal 22 Juli, tepatnya sekitar pukul 19.50 di Kampung Buah, Kelurahan Cipete, Kecamatan Curug, Kota Serang. Dan terhadap saudara KW dilakukan pemeriksaan serta penyitaan, baik berupa 2 unit handphone, juga beberapa helai pakaian sang anak, dan yang paling penting adalah sarana yang dia gunakan untuk mengancam, yaitu berupa tali dan ember. Ini kita sudah lakukan penyitaan dan sudah kita masukkan dalam berkas perkara. Terhadap tersangka KW sendiri, penyidik menerapkan persangkaan, yaitu pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang perlindungan anak. Sekali lagi, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 3 tahun 6 bulan. Dari pendalaman terhadap tersangka diperoleh informasi bahwa tersangka sudah menikah 4 kali, 2 diantaranya siri, dan dari setiap pernikahan ternyata memang ada anak dari pasangan tersebut. Dan terhadap ibu yang ketiga, ibu dari anak Mawar usia 3 tahun, meski dalam ikatan siri, dan yang keempat dalam ikatan yang formal atau resmi, tersangka tidak mau melepas perikatan siri dengan sang ibu. Kita sangat bersyukur sekali bahwa peristiwa ini bisa diungkap, dan setelah ini ada kegiatan recovery psikologi terhadap sang anak yang dilakukan oleh SDM Polda Banten dan juga oleh teman-teman dari LPA untuk bisa memberikan dukungan recovery psikologi terhadap sang anak. Dan kami juga meminta rekan-rekan untuk bisa meliput rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari psikologi yang ada dari Biro SDM Polda Banten. Demikian informasi publik yang bisa kami sampaikan. Untuk tanya jawab, kami persilakan pada rekan-rekan sekalian. Silakan. Ya, dari pendalaman terhadap tersangka, kita bisa melihat bahwa upaya memanfaatkan sang anak atau mengeksploitasi sang anak, konteks akan dijerat, kemudian konten di-share kepada sang ibu terjadi 1 kali. Tetapi ada beberapa konten lainnya yang memanfaatkan sang anak, bahkan membentak dan memarahi sang anak ketika sang anak ingat tentang ibunya. Kira-kira bahasanya demikian, kamu jangan lagi ingat sama ibumu. Kalau kamu ingat sama ibumu, saya akan habisi kamu. Saya akan marah terhadap kamu. Kira-kira demikian. Dan juga ada konten ketika pasca orang tua ini menyuap anak kemudian muntah. Di situ lagi-lagi dibuat konten memarahi sang anak, dan konten-konten tersebut dikirim kepada sang ibu dengan harapan sang ibu akan iba dan rujuk kembali kepada si tersangka. Jadi dari sudut pandang tersangka tidak ada niat, sekali lagi dari sudut pandang tersangka tidak ada niat untuk menyakiti, bahkan menghabisi nyawa dengan menggantung sang anak. Tetapi perbuatan itu tentu saja menjadi ancaman nyata bagi sang anak yang bisa diinterpretasi berbeda oleh publik. Sehingga dari sudut pandang penyidikan terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada pertanyaan lain? Kami persilakan.